Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Matias Rocky Depiko dengan NIM 2210417587. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas OTS yang telah diberikan oleh Pak Adi Mursalim, yaitu mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Diawali dengan lagu pembuka dengan nada Bang Toib. Bisnis sekabeh usaha kagungan teni pasar. Pak Aldi nonton video iki, aku pengen kita kabeh sing wis aku lakoni. Saya Matias Rocky Depiko, kabeh terbuka. Pak Adi moga-moga Bapak senang ngerti kabeh. Analisis pastel spot lan always aku sinau kabeh kanggo ngerteni pasar. Ekolegi ancaman, peluang, kekuatan lan kelemahan. Pak Adi aku wis ngekabo iki. Pak Adi nonton video iki, aku pengen kita kabeh sing wis aku lakoni. Nama saya Matias Rocky Depiko, kabeh terbuka. Pak Adi moga-moga Bapak senang ngerti kabeh. Aku ngerti proses iki ora gampang, tapi aku tetap semangat, tetap maju. Mugi-mugi Bapak bisa nonton lah ngerti. Mugi-mugi Bapak nonton lah ngerti video iki. Aku kan pasti hebat, Pak Adi iki. Aku pengen cerita kabeh sing wis aku lekoni. Nama saya Matias Rocky Depiko, kabeh terbuka. Pak Adi moga-moga Bapak seneng ngerti ni kabeh. Pak Adi mugi Bapak senang, aku wis siap nampa kritik lan saran Bapak. Sukses terus semoga Bapak bangga, matur nuwun Pak Adi wis ragani bimbing. Baik, lanjut ke cerita lucu pelajaran belajar analisis lingkungan bisnis. Suatu hari
saya duduk termenung di depan laptop, menatap layar Google Classroom, memikirkan tugas besar yang diberikan oleh Pak Adi. Tugas ini adalah komentar tentang analisis lingkungan bisnis. Kelas yang penuh dengan mahasiswa yang semangat belajar terus-menerus, yang entah bagaimana, entah mengapa, sangat sering terlambat mengerjakan tugas, menjadikan atmosfer kelas ini seperti konser dangdut. Pak Adi bilang kalau kalian bisa memanfaatkan analisis lingkungan bisnis dengan baik, itu bisa membawa perusahaan jauh ke depan. Begitu juga dengan analisis SWOT, PESTEL, dan TOWS yang juga jangan lupa tugasnya. Saya pun mulai mencari tahu tentang analisis lingkungan bisnis. Ternyata analisis ini penting banget untuk sebuah perusahaan. Soalnya perusahaan harus tahu apa yang terjadi di luar dan dalam perusahaan agar bisa bertahan dan berkembang. Kemudian analisis lingkungan bisnis itu kayak GPS buat perusahaan, memberi arah yang jelas. Memungkinkan Pak Adi juga bilang begitu, tapi saya baru ngerti sekarang. Kemudian tiba-tiba lagu Kopi Dangdut berkumandang dari speaker laptop saya. Itu lagu yang selalu jadi teman setia setiap kali saya menghadapi tugas yang membingungkan. Goyang Kopi Dangdut biar semangat pikiran saya sambil mengetikkan pelajaran tentang analisis SWOT. Baik, di sini ada lagu kedua dengan nada lagu Kopi Dangdut. Pagi datang matahari bersinar terang, ambil kopi biar hari jadi semangat. Kerja keras jangan pernah merasa lelah, goyangan tubuhmu biar semua terasa ringan. Goyang kopi dangdut biar semangat, langsung goyang hilangkan penat, jangan takut, terus berjuang. Kopi dangdut hidup penuh warna, hari baru jangan siakan waktu, ambil kesempatan buat semua jadi hebat. Bersama teman mari kita bersenang-senang, sambil nyeruput kopi jangan lupa senyum lebar. Goyang kopi dangdut biar semangat, biar langsung benar. Jangan takut, terus berjuang. Kopi dangdut hidup penuh warna. Kopi panas teman sejati semakin hilang. Kopi yang hadir bersama dengan dangdut jadi asing. Hari ini semua akan lancar. Goyang kopi dangdut biar semangat, langsung goyang. Hilangkan penat, jangan takut, terus berjuang. Kopi dangdut hidup penuh warna. Goyang kopi dangdut biar semangat, langsung goyang hilangkan penat. Kopi dangdut hidup penuh warna. Goyang kopi dangdut semangat, kita bersama.
baik. Kemudian di sini ada analisis SWOT untuk Universitas Pancabakti. Strategi kekuatan ini memiliki fakultas-fakultas dengan referensi yang bagus, akreditasi tinggi, dosen-dosen berpengalaman, dari risetnya juga menarik. Kemudian di sini ada weakness atau kelemahan, infrastruktur yang kadang kurang memadai seperti ruang kelas terkadang penuh yang mengakibatkan kita menjadi sesak. Kemudian di sini ada opportunity atau peluang, bisa membuat program-program baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, seperti program teknologi atau kewirausahaan. Kemudian yang keempat ada threat atau ancaman, persaingan ketat dengan universitas lain yang lebih modern dan sudah lebih dahulu mengembangkan program-program ini. Kemudian di sini ada lagu ketiga dengan judul lagu Goyang Analisis SWOT Universitas Pancabakti dengan ada lagu Goyang Nasi Padang. Universitas Pancabakti hebat dan jaya, fakultas punya reputasi yang tinggi, dosen berpengalaman, riset menarik, adik makin bersinar. Goyang analisis SWOT, cermati kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Mari goyang analisis SWOT, biar paham tentang universitas, agar makin berkembang. Kelemahan kadang ruang kelas penuh, sestrak infrastruktur masih butuh banyak perbaikan. Tapi peluang besar, bisa buka program baru, teknologi dan wirausaha makin maju. Goyang analisis SWOT, kita cermati kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Mari goyang analisis SWOT, biar paham tentang universitas, agar makin berkembang. Ancaman ada, persaingan makin ketat, universitas lain lebih modern dan cepat. Tapi kita optimis bisa bersaing kuat dengan program baru, pasti lebih hebat. Goyang analisis SWOT, kita cermati kekuatan, kelemahan, ancaman. Mari goyang analisis SWOT, biar paham tentang universitas berkembang. Goyang analisis SWOT, biar semangat. Universitas Pancabakti pasti jaya selamanya. Goyang analisis SWOT semakin terus, agar Pancabakti terus berkembang, maju dan sukses. Dengan semangat yang menggebu-gebu, saya melanjutkan untuk menulis analisis PESTEL untuk Universitas Pancabakti. Yang pertama ada politik atau politik. Kebijakan pemerintah mengenai pendidikan tinggi sangat mempengaruhi universitas ini, terutama dalam hal pendanaan. Kemudian ada ekonomis atau bahasa Indonesianya adalah ekonomi, perubahan ekonomi dan biaya pendidikan yang semakin mahal mempengaruhi minat mahasiswa. Kemudian yang ketiga ada sosial dan budaya, masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pendidikan mendorong lebih banyak mahasiswa untuk melanjutkan studi. Kemudian ada teknologi, perkembangan teknologi seperti pembelajaran online membuka peluang untuk Universitas Pancabakti mengembangkan kurikulum berbasis digital. Kemudian ada lingkungan, isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim mempengaruhi kurikulum yang mengarah pada studi keberlanjutan. Yang terakhir ada hukum atau legal, peraturan-peraturan baru dalam pendidikan tinggi yang sering berubah perlu diikuti oleh universitas. Kemudian di sini ada lagu keempat yang berjudul PESTEL untuk Pancabakti dengan ada lagu Bukan Cinta Biasa.
Politik kebijakan yang sangat mempengaruhi pendidikan tinggi, dana pun harus pasti. Pemerintah tentukan arah dan langkah, pengaruhi universitas kita tercinta. Bukan hanya satu pesta menganalisis politik, ekonomi, budaya semua diperiksa, teknologi dan lingkungan semua agar universitas Pancabakti semangat berjaya. Ekonomi, biaya pendidikan mahal, beban mahasiswa jadi perhatian khusus. Namun kesadaran mahasiswa semakin tinggi, semangat banyak melanjutkan studi pasti. Kemudian saat saya memasukkan semua informasi ini, lagu Bang Thoyib terdengar di latar belakang. Bang Thoyib, kalau mau jadi cerdas harus paham Taus. Saya bernyanyi dalam hati. Kemudian di sini ada lagu yang kelima dengan judul Paham Taus, Paham Masa Depan, nada lagu Bang Thoyib. Bang Taus, kalau mau strategi bingung, SWOT sudah jelas, tinggal lanjutkan analisis dan peluang lalu ancaman Bang Taus, kalau mau jadi cerdas harus taus, cari cara yang terbaik untuk maju. SWOT, SWT semua penting untuk yang jitu. Strike dan opportunity harus dimanfaatkan, dengan peluang yang ada jadi lebih hebat. Kelemahan diatasi dengan cara yang cerdas, strategi Taus bantu kita fokus sukses. Bang Taus, kalau mau jadi cerdas harus paham Taus, cara-cara yang terbaik untuk menuju Sowospen. Semua penting untuk direncana. Kemudian saya pun menulis analisis Taus untuk Universitas Pancabakti. Yang pertama ada SO, Strike Opportunity, memanfaatkan kekuatan dalam riset dan pengajaran untuk membuka program-program yang relevan dengan kebutuhan zaman. Kemudian ada WO atau Weakness Opportunity, meningkatkan infrastruktur dengan memanfaatkan peluang bantuan dari pemerintah atau kerjasama dengan sektor swasta. Kemudian di sini ada ST atau Strike dan Threat, memperkuat posisi universitas dengan memperluas jaringan dan kolaborasi dengan universitas luar negeri untuk menghadapi ancaman kompetisi. Kemudian yang terakhir ada WT, Weakness Threat, mengatasi kelemahan dalam infrastruktur dengan mencari solusi efisien
dan menambah sumber daya untuk mengurangi ancaman dari universitas lain. Kemudian di sini ada lagu yang keenam dengan judul lagu Goyang Taus Universitas Pancabakti, nada lagu Jarang Goyang. Sosok kekuatan kita bisa mengembangkan riset dan pengajaran, program baru yang buka relevansi zaman jadi kunci utama supaya Pancabakti terus berkembang. Goyang taus, ayo semangat, SOWOSWT, jangan sampai ketinggalan. Goyang taus Universitas Pancabakti, maju terus memanfaatkan peluang, atasi ancaman. Kemudian di sini saat saya selesai menulis taus yang teringat dengan tugas komentar yang ada di Google Classroom, tugas yang harus saya kerjakan yakni nilainya 30%, itu benar-benar menakutkan, apalagi kalau mengingat PA Pak Adi yang selalu mengingatkan tentang pentingnya analisis lingkungan bisnis bagi mahasiswa di dalam suatu perusahaan. Saat saya menunggu lama untuk berpikir lebih lanjut, tiba-tiba aku bukan Bang Thoyib mengalun dengan semangat, ya ampun, harus segera selesai nih. Kemudian lagu ketujuh saya akan menyanyikan lagu Aku Bukan Bang Thoyib. Ku bukan Bang Thoyib yang hidup penuh harta, tapi aku punya semangat untuk raih cita-cita. Bekerja keras tiap hari tanpa henti, mengejar impian biar hidup lebih berarti. Aku bukan Bang Thoyib yang kaya raya, tapi aku punya tekad takkan pernah menyerah. Dengan usaha pasti bisa. Aku bukan Bang Thoyib, tapi pasti sukses. Kemudian saya pun mengetahui komentar saya dengan cepat. Tugas analisis lingkungan bisnis sangat berguna untuk memahami faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi keputusan suatu perusahaan. Menggunakan analisis SWOT, PESTEL, dan TOWS membantu perusahaan merumuskan strategi yang lebih kuat. Dengan tugas yang akhirnya selesai, saya merasa lega seperti baru saja menang lomba dangdut. Terima kasih kepada Kopi Dangdut Bang Thoyib dan Goyang Nasi Padang yang membuat perjalanan belajar analisis lingkungan bisnis menjadi lebih menyenangkan. Kemudian di sini ada lagu ke-8 yang berjudul Terima Kasihku, nada lagu Terima Kasih Guru. Kemudian saya akan menyanyikan lagu dengan judul Jangan Lupa Padi, nada lagu Bang Thoyib. Saya terus belajar menulis
menunggu evaluasi. Jangan lupa Pak Adi, saya sudah selesai tugas analisis, kini jadi cerita. Dengan usaha saya bisa menyelesaikan. Sekarang giliran Padi untuk memberi nilai. Dengan bantuan lagu dan semangat yang tinggi, tugas ini jadi lebih mudah dan menyenangkan. Sekarang saya tugas komentar dari Pak Aldi, biar saya tahu apakah sudah sarapan. Jangan lupa Pak Aldi, saya sudah selesai tugas analisis, kini jadi cerita. Kemudian setelah berhasil menyelesaikan tugas analisis lingkungan bisnis untuk Universitas Pancabakti, saya pun memutuskan untuk melakukan introspeksi, ya, analisis SWOT, PESTEL, dan TAUS untuk diri saya sendiri. Tentu saja proses ini harus diselingi dengan lagu-lagu favorit saya agar lebih semangat. Langsung saja mari kita mulai. Analisis SWOT untuk diri sendiri. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Saat saya mulai berpikir tentang kekuatan saya, tiba-tiba lagu Cinta Luar Biasa dari Siti Nurhaliza bergalun dengan lembut. Cinta luar biasa itu lah aku yang punya semangat tak terbendung. Saya menyanyikan dalam hati, kekuatan saya terletak pada kemampuan belajar yang cepat, rasa ingin tahu yang tinggi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Tidak hanya itu, saya juga punya pengalaman pekerjaan dan beberapa proyek yang membuat saya siap untuk menghadapi suatu tantangan. Kemudian di sini ada sebuah lagu dengan judul Kekuatan Diri, dengan nada lagu Bukan Cinta Biasa. Saya telah mencoba, rasa ingin tahu tak pernah padam. Dengan lingkungan baru, saya bisa menjadi terbaik dengan tekad yang kuat. Kekuatan saya bukan hanya hal biasa, kemampuan belajar, rasa ingin tahu tinggi, bekerja dalam proyek saya siap hadapi. Semua bukan hanya sekadar kekuatan saya. Baik, kemudian di sini ada weakness ataupun suatu kelemahan. Lalu saya mulai berpikir tentang kelemahan yang saya. Tiba-tiba abang tukang bakso memecah sesuatu lagu ini bahwa saya ingin kelemahan saya yang kadang suka menunda-nunda suatu pekerjaan. Saya juga cenderung terlalu perfeksionis yang kadang membuat pekerjaan jadi terbengkalai. Lagu dalam bahasa Indonesia dengan nada abang tukang bakso yang bertemakan kelemahan diri.
Kadang suka-suka menunda pekerja jadi terbengkalai. Aku sadar itu kelemahan yang harus diubah. Terlalu sering tunda-tunda, akhirnya terjebak. Pekerjaan numpuk, semua jadi kacau, kacang balau. Kelemahan saya suka menunda. Kadang masalah bikin semuanya terlambat. Perfeksional memang jadi sifatku, tapi kadang malah bikin aku terhalang. Terasa berat bila tak sempurna. Aku ingin semuanya sesuatu yang ku inginkan, tapi seringkali ini justru hambat jalan pekerjaan terbengkalai. Kelemahan saya suka menunda. Kadang malah bikin semua terlambat. Perfeksionis memang jadi sifatku, tapi kadang malah bikin aku terhalang. Akan ku berubah mengatasi semua ini tunda-tunda. Pekerjaan harus ku hindari. Perfeksionis yang menghalangi harus ku atasi agar semua berjalan dengan lancar. Nanti kelemahan saya suka menunda-nunda, kadang malah bikin semua terlambat. Perfeksionis memang jadi sifatku, tapi kadang malah bikin aku terhalang. Kelemahan itu akan ku perbaiki dengan langkah pasti. Aku pasti bisa dengan langkah pasti. Aku pasti bisa. Kemudian lagu Goyang Nasi Padang pun ikut bergema. Saya pun tertawa sendiri. Memang kadang saya juga gampang terlahirkan fokus. Kemudian ayah dan anyat-anyat cinta menyertai suasana. Saya sering merasa kurang percaya diri dalam beberapa situasi, terutama saat berbicara di depan umum. Tambah saya dengan penuh refleksi. Lagu dalam bahasa Indonesia dengan nada duo anggrek Goyang Nasi Padang koplo yang bertemakan kelemahan diri. Kadang saya terlihat fokus jadi hilang. Fokus jadi hilang, mudah tergoda, semua jadi terhambat. Meskipun sudah coba keras, tetap saja lupa tujuan. Hilang arah sejenak, goyang kelemahan diri, ayo bangkit lagi kadang. Tapi semangat jangan untuk ayat dan ayat cinta. Beri kekuatan, percaya diri. Kita harus terus maju sering. Merasa kurang percaya diri, apakah saat berbicara depan umum? Tapi saya tahu ini bukan halangan. Harus lebih berani, tampil lebih
lebih percaya, goyang kelemahan diri, ayo bangkit lagi, kadang terlalaikan, tapi semua jangan luntur. Ayat dan ayat cinta beri kekuatan, percaya diri, kita harus terus maju, terus maju, berusaha agar lebih percaya diri dalam setiap langkah, goyang kelemahan, hidupi semua tantangan dengan semangat, semua pasti bisa. Goyang kelemahan diri, ayo bangkit lagi, kadang teralihkan, tapi semangat dengan nuntut ayat dan ayat-ayat cinta beri kekuatan, percaya diri kita. Goyang kelemahan diri, jangan biarkan menghalangi, dengan semangat baru kita bisa hadapi semua. Goyang kelemahan diri, mari terus berjuang agar tumbuh semakin besar. Kemudian di sini ada opportunity atau peluang. Ketika berpikir tentang peluang, lagu Jalan Goyang datang dengan penuh semangat. Peluang tersebut saya adalah dalam dunia pendidikan dan teknologi. Karena itu saya terus mencari cara untuk memaksimalkan potensi saya di dalam bidang ini. Kemudian dunia digital dan startup pun sangat menarik dan saya ingin lebih mendalami bidang ini. Lagu Sakitnya Tuh di sini juga terngiang di kepala dan saya pun berkomentar, peluang yang ada mungkin membuat rasa sakit, tapi itu adalah bagian dari proses untuk berkembang. Lagu dalam bahasa Indonesia dengan nada Nela Karisma, dengan nada lagu Jalan Goyang yang bertemakan peluang dalam dunia pendidikan dan teknologi. Peluang terbesar pendidikan teknologi berkembang, membuat dunia lebih canggih. Saya terus belajar mencari cara terbaik untuk maksimalkan potensi dalam bidang ini. Goyang peluang dunia pendidikan, teknologi dan digital jadi masa depan dunia startup sangat menarik. Saya ingin lebih mendalami, jika yang terbaik dunia digital membuat banyak pintu menjadi inovatif, terus berkembang dengan teknologi, terus berkembang dengan teknologi. Saya bisa lebih maju, menciptakan solusi, jadi bagian dalam perubahan. Goyang peluang dunia pendidikan, teknologi dan digital jadi masa depan dunia startup sangat menarik. Saya ingin lebih mendalami, jadi yang terbaik, belajar tampil henti terus mengejar mimpi. Dunia digital menunggu penuh dengan peluang. Saya yakin dengan ilmu yang didapat bisa memberi dampak besar untuk dunia. Goyang peluang dunia pendidikan, teknologi dan digital, ilmu yang dapat bisa beri dampak. Goyang peluang dunia pendidikan, teknologi digital jadi masa depan dunia. Tetap sangat menarik, saya ingin
terbaik. Goyang peluang, ayo kita pasti bisa goyang peluang. Mari beraksi, dunia digital menunggu kita menghadapi. Kemudian di sini ada threat atau ancaman. Tiba-tiba lagu Sakitnya Tuh di sini mengiringi pemikiran tentang ancaman yang datang dalam hidup saya. Kadang ancaman terbesar adalah ketidakpastian seperti perubahan cepat dalam teknologi yang bisa membuat keterampilan saya ketinggalan zaman. Tapi saya juga yakin dengan mengikuti peluang dan selalu berkembang, ancaman itu bisa saya atasi. Lagu dalam bahasa Indonesia dengan nada cita-cita Sakitnya Tuh di sini yang bertemakan ancaman, ketidakpastian, dan perkembangan diri dengan judul Ancaman Ketidakpastian. Kadang ancaman terbesar datang tanpa kita duga, ketidakpastian perubahan teknologi cepat, keterampilan bisa jadi ketinggalan zaman. Tapi aku yakin itu takkan menghalangi langkahku. Sakitnya tuh di sini, ketidakpastian menghampiri, tapi aku takkan takut hadapi peluang besar terbuka terkurung dengan semakin tinggi ancaman ku atasi. Teknologi terus berubah, dunia bergerak cepat, keunggulan harus selalu dipenuhi. Namun dengan belajar dan berkembang, aku tahu semua bisa ku hadapi. Kemudian di sini ada analisis pistol untuk diri sendiri. Yang pertama, politik. Saya harus memperhatikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan proyek kebijakan yang berubah dapat mempengaruhi arah karir saya. Sambil mendengarkan Aku Bukan Bang Toyib, lagu ini memberikan suatu semangat bahwa meskipun ada tantangan, tentunya harus berjuang untuk mencapai suatu tujuan itu. Kemudian ada ekonomi. Dampak dari ekonomi, kondisi ekonomi global sangat mempengaruhi saya, terutama terkait biaya pendidikan dan kehidupan. Inflasi bisa mengurangi daya beli saya, tetapi saya harus belajar beradaptasi dan mengelola keuangan dengan baik. Aku Cinta Kamu terdengar di latar belakang, memberi semangat untuk terus bertumbuh meskipun ada kesulitan ekonomi. Kemudian ada socialitors atau sosial dan budaya, yang mana perubahan sosial dan budaya juga mempengaruhi saya. Untuk saat ini saya lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang dari beberapa latar belakang yang berbeda, jadi saya harus lebih inklusif dan memahami beragam perspektif. Lagu Sayang Via Valen melengkapi suasana ini, memberikan rasa nyaman dalam beradaptasi dengan perubahan. Kemudian di sini saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Perubahan Sosial dan Budaya dengan nada lagu Via Valen, Sayang. Budaya wis ana kulwi ara internasional karo William. Sakala terbelakang sia beda-beda, kudu lihat pasti sayang, aku kudu luwe ngerti budaya lan sosial, kudu bersadar nong mati perbedaan, kudu liwis pada agar bisa maju bareng-bareng tanpa wates.
kita kudu sinarwi barang KBW di adil. Pahamlah sabar masyarakat siki, ake bangit para iasi. Yen bisanya wiji urubu kalwi harmoni, sayang aku kudu lewe negeri. Budaya lah sosial kudu luas sidar, ngumati perbedaan kudu lewi waspada, agar bisa maju barengan. Kemudian di sini ada teknologi. Saya harus terus belajar teknologi baru karena dunia digital berkembang pesat. Teknologi ini mempengaruhi hampir dari semua aspek hidup saya, dari pekerjaan hingga komunikasi. Di sini aku bukan Bang Thoyib menjadi pengingat bahwa saya perlu terus memperbaharui diri agar tidak tertinggal. Kemudian di sini ada lingkungan. Lingkungan juga mempengaruhi pilihan hidup saya, terutama terkait dengan keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam. Saya ingin lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan. Lagu Ayat-Ayat Cinta memberikan inspirasi untuk lebih mencintai lingkungan sekitar. Kemudian di sini saya akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Isu Lingkungan dan Keberlanjutan. Lingkungan iki pengaruh pilih uripku, sumber daya alam kudu kelola kanthi bijak. Aku kudu luwih peduli karo bumi iki, agar anak cucu bisa nikmati. Perubahan iklim dadi ancaman nyata, kita kudu liwi waspada. Ojo nganti terlambat ngatur sumber daya, karo cara sing benar supaya alam tetap terjaga. Lestari kanggo kabeh, ayat-ayat lingkungan ngajiri aku, keberlanjutan iki tetap lestari. Ayo pada ngejaga bumi supaya lestari, aja nganti rusak karena ulah kita. Sumber daya alam kudu dikelola dengan bijak, biar masa depan cerah generasi datang. Kemudian di sini ada hukum, yang mana perubahan dalam peraturan baik di bidang pendidikan maupun di tempat kerja perlu saya ikuti dengan seksama. Saya harus selalu tahu apa yang berlaku agar tidak terjebak dalam masalah hukum. Kemudian ayah pun memberikan nuasana lembut bahwa saya harus belajar dan menjaga tanggung jawab dalam setiap tindakan. Kemudian di sini ada analisis TAUS untuk diri sendiri. Yang pertama ada SO atau Strike Opportunity, memanfaatkan kekuatan saya dalam teknologi dan pembelajaran cepat untuk mengembangkan diri di bidang
yang terus berkembang. Dengan peluang besar dalam dunia digital dan pendidikan, saya bisa menjadi ahli yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada WO atau weakness opportunity. Saya menyadari bahwa kelemahan saya dalam menunda-menunda pekerjaan bisa diubah menjadi peluang untuk belajar lebih disiplin. Dengan memanfaatkan peluang untuk belajar, manajemen waktu dan produktivitas, saya bisa lebih efisien. Kemudian di sini ada ST atau structure. Dengan pengalaman yang saya miliki, saya dapat mengatasi ancaman seperti ketidakpastian di dunia kerja. Saya bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi dan menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri. Kemudian di sini ada WT atau weakness trait, kelemahan dalam hal kurang percaya diri dan sering menunda-nunda bisa menjadi penghalang. Namun saya bisa mengurangi dampaknya dengan lebih sering melibatkan diri dalam situasi yang menantang dan memperbaiki kebiasaan buruk saya. Kemudian di sini saya akan menyanyikan lagu analisis SWOT dengan judul Goyang Tos untuk Diri Sendiri. Sosok kekuatan saya sing paling utama, teknologi lain pembelajaran cepat, KB bisa peluang in dunia digital pendidikan, aku bisa berkembang dari alisim buhake goyang tos ayo semangat SOWOSTWTKB ku dipahami goyang tos takkan ragu lagi dengan kesempatan aku terus maju pasti kelemahan sering menunda belajar disiplin manajemen waktu biar efektif jadi produktif. Dengan semua analisis saya merasa lebih siap menghadapi tantangan hidup. Lagu-lagu seperti Jarang Goyang, Sakitnya Tuh di Sini, Ayah dan Cinta Luar Biasa telah menemani pelajaran saya membuat segala sesuatu lebih ringan dan penuh semangat. Kini dengan semua analisis SWOT, PESTEL, dan TOWS ini, saya lebih memahami diri sendiri dan tentunya lebih siap untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Kemudian di sini saya akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Lagu-lagu Penyemangat. Janganlah goyang, temani langkahku. Sakitnya tuh di sini ngilang ke rasa lelah. Ayah song penguat jiwa, cinta luar biasa. Ngawe semangat tambah jaya, lagu-lagu iki nyemangati aku. Cinta dinerai, ayah dari inspirasi orang ngerti capek. Cinta luar biasa. Lagu-lagu iki nyemangati aku. Jarang goyang ayah, sakitnya tuh di sini. Cinta luar biasa, kabeda di luar ringan. Perjalanan iki dadi luwih semangat, awas ora kendor. Lagu-lagu iki
mengerti aku. Jarang goyang ayah sakitnya tuh di sini. Cinta luar biasa. Kabeda diri ringan perjalanan niki dah dilui semangat awas ora kendor. Lagu-lagu penyemangat nambah semangat. Aku terus maju tanpa ragu, jarang goyang. Ayah dan cinta luar biasa, matur nuwun wes nemani perjalanan iki. Baik, sekian tugas UTS yang telah diberikan oleh Pak Adi Mursalim. Semoga saya dapat mendapatkan nilai yang bagus. Akhir kata saya ucapkan terima kasih Pak Adi Mursalim. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semua. Terima kasih.